kalimat. Terekam. Jangan kita menganggap anak ini belum balik, anak belum dewasa. Jika kita nggak perlu bicara sama dia, salah. Justru dari kecil sudah diajak komunikasi. Ya ikhwah, bukti kedekatan kita dengan anak itu adanya komunikasi baik antara bapak dan anak. Ini penting. Ketika terbangun komunikasi yang baik antara bapak dan anak ini akan merekam nasihat-nasihat bapaknya. Contohnya Rasulullah SAW. Dengan Umar bin Abu Salamah. Dia Rabib. Karena Abu Salamah meninggal dunia, beliau nikahi ibunya, yaitu Ummu Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah ini dipangku Rasulullah SAW. Beliau mengatakan sendiri, kuntu fi hijri Rasulullah SAW, aku berada di pangku Rasulullah SAW, pangkuan Nabi SAW. Sementara di depanku ada hidangan makanan. Dan aku mengambilnya makanan itu sebagaimana anak kecil kan biasa, wajar. Tangan kanan ngambil, pegang, kiri juga kadang ngambil. Namanya anak kecil. Beliau dengan santunnya mengatakan, ya gulam, kul samillah, kul biyaminik, kul mayalik. Nah, makan tangan, baca bismillah. Makan tangan kanan, ambil yang dekat. Nah, coba bimbingan ini ya ikhwah. Sampai dia katakan, sejak itu aku selalu ingat setiap kali makan apa yang dipesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang santun, sikap yang lembut, ini lebih terkena di hati anak daripada marah yang terus dan sering diulang, sehingga anak kita pun jadi pintar marah. Niru siapa? Bapaknya. Kok marahi adiknya? Kamu kok marah sama adik? Yang ngajari bapaknya juga. Anak nggak tahu apa-apa aslinya. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini penting kita memberikan kepada anak. Dan contoh lagi ketika beliau menasihati Ibnu Umar. Kedekatan dengan dia dulu dibangun. Sampai kata Ibnu Umar, ya, ada Rasulullah yang mangkibai. Rasulullah memegang kedua pundakku atau kedua lenganku. Lalu beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Umpamanya anak dipegang, jadilah engkau di dunia kayak orang asing. Coba ucapan yang ini didengar dan dihafal, terus selalu terkenang. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ini terkadang kesempatan dan saat-saat kita untuk bisa dekat dengan anak, kita tidak manfaatkan. Saat-saat kita dekat dengan Allah, kita nggak manfaatkan. Berarti apa? Lewat kesempatan. Dan kita akhirnya dengan anak tidak ada kedekatan, renggang, jauh. Dengan Allah juga jauh. Terus bagaimana mau berhasil pendidikan? Dalam keluarga kita. Ini tanggung jawab kita Bapak. Allah akan tanya kita. Dan yafila barakallahu fikum, walaupun memang semua tergantung pada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki ya Allah aku dalam keturunanku. Nah, perlunya kita dekat, sayang anak, lembut sama anak, santun sama anak itu untuk membangun itu tadi, kedekatan, kecintaan hati anak kepada ayahnya. Contoh Nabi Yusuf. Kayak apa Nabi Yakub dekatnya dengan Nabi Yusuf? Wajarlah, anak 12 ada yang lebih dicintai, betul enggak? Wajar enggak itu? Secara fitrah manusia wajar. Yakub alaihissalam anaknya 12 laki-laki semua. Tapi Nabi Yusuf itu punya keistimewaan dan Nabi Yakub sudah tahu. Sehingga otomatis orang tua yang seperti beliau punya ilmu, mengetahui keistimewaan pada anaknya, perhatiannya lebih pada anak. Itu wajar. Dan itu bukan kezaliman. Karena secara umum diperhatikan semuanya. Secara umum. Tapi Nabi Yusuf lebih. Nah, ini yang membuat cemburu kakak-kakaknya. Dan yang kita ambil bukan contoh cemburunya. Ya, jangan diambil hasadnya. Yang kita ambil kedekatan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dengan Nabi Yusuf, sehingga pesan-pesan ayahandanya selalu terkenang dan teringat.
Walaupun dia sebentar sama orang tuanya, dibuang sama kakaknya dan diambil Raja Mesir, dipelihara di dalam Raja Mesir, di negeri Mesir, jauh dari orang tuanya. Apakah berubah? Tidak. Tetap dia di atas agama yang seperti bapaknya. Menyembah Allah Ta'ala. Nah itu ya barakallahu fikum. Rasa dekat. Sehingga akan selalu terkenang orang tuanya. Ini anak dengan orang tua sudah nggak mau dekat. Bahkan minggat dari rumah. Kira-kira mau dididik nggak? Anak pergi zina atau diusir? Kadang-kadang orang tua itu nggak sadar. Saking sudah sumpek. Ya. Karena anak ini susah dibilang mau bagaimana cara lagi. Dah kamu pergi saja. Jangan di rumah. Nah ini bukan solusi ya ikhwah. Ketika anak benar-benar pergi. Dan sudah merasa sakit hati dan gak boleh di rumah, merasa diusir. Buat kamu apa lagi? Sudah anggap gak punya bapak ibu. Terus kira-kira mau bikin apa? Ya itu hadirin. Kalau ketemu orang yang tidak baik akan sangat jahat. Sangat tidak baik. Kalau ketemu orang baik, pasti akan dinasihati, dia akan balik pada orang tuanya. Yang khawatir kita gak ketemu orang baik, malah jadi jelek. Kita orang tua nggak ada komunikasi lagi. Justru dibangun oleh kita komunikasi itu. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini penting bagi kita orang tua. Supaya ada kecintaan yang dirasa oleh anak kita. Kedekatan bersama mereka. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, tinggal bersama mereka. Ya, ngomonglah. Antum saat ngomong anak itu manfaatkan. Tapi sekarang kadang-kadang. Orang tua itu malas ngomong. Supaya gampang. Dikasih HP aja dah nih. Mainan sendiri. Bapaknya main sendiri. Ibunya main sendiri. Anak pun dikasih mainan sendiri. Kalau dulu kan orang tua. Antum kecil coba. Bapak ya apa nggawe masa apa. Mainan buat kita. Dulu antum lihat. Ada kayak jeruk Bali yang gede itu ya. Kulitnya dibikin apa dulu? Lah itu. Bapak bikinin buat anaknya. Jeruknya dikupas, dibagi-bagi sama kakak-kakaknya, sama temannya. Kulitnya yang ini, yang tebel. Dibikin roda, dibikin mobil-mobilan. Anaknya suruh jalan dorong-dorong. Karya bapak. Tapi sekarang, main remote. Anak kita. Iya. Bapaknya yang repot beliin karena harganya mahal. Ya resiko kita sendiri salahnya di situ ya. Nah zamannya sudah berubah memang. Pentingnya kita pendekatan dengan anak. Tapi ini langkah kedua karena kalau anak sudah senang, ibarat hati sudah terbuka, ini kayak gelas. Ikhwah, tinggal isi. Tapi ketika anak sudah tertutup, sudah benci dengan kita, jangan harap mau dengar ucapan kita orang tua. Walaupun kita inginkan kebaikan dan nasihat kita berikan, anak sudah nggak mau. Tertutup hatinya. Nah ini pentingnya. Tapi kita juga sadar. Tutup kadang ada yang gampang dibuka. Ada yang gampang harus diputar 1 kali, 2 kali, 3 kali baru bisa dilepas. Sama nasihati anak. Jangan sekali nasihat harus jadi anakku harus begini, harus begini, harus begini. Kadang anak sekali diingatkan pagi, diingatkan subuh dibangunin. Berat. Ya sholat tapi berat bangunnya. Zuhur diingetin lagi. Asar dipanggil lagi. Maghrib diingetin lagi. Terus sehingga Allah katakan fasbir. Nah wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. Itu contoh. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah engkau padanya. Langkah yang ketiga ya fila barakallahu fikum. Fi tansyiatil waladis salih. Dalam menumbuhkan anak-anak salih. Yaitu apa? Ya, imdadum bijur'atin tarbiyatan imaniyah. Anak kita supaya merasakan ya, supaya bisa meneguk pendidikan keimanan di rumah. Merasakan apa? Dia bisa meneguk nikmatnya pendidikan keimanan di rumah. Walaupun sedikit-sedikit. Ya, walaupun sedikit-sedikit kita mulai tanamkan pada anak. Misal, anak sering diajak bicara. Aina Allah, di mana Allah? Tanamkan. Ketika lihat bulan, nak, Masya Allah tuh lihat bulannya, Masya Allah. Ketika lihat hujan, atau hujan turun, anak dibimbing, nak. Turun hujan ini rahmat, diingatkan Allah yang nurunkan hujan. Ya, mendengar petir,
Bukan tutup telinga, tiarap. Bukan begitu. Baca apa nak? Ada petir. Subhanallah. Minimal itu. Atau yang dalam Al-Quran katakan, Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kita ajari anak doa. Dan jangan kita ngelarang anak-anak, jangan hujan-hujanan nanti pilek, nanti flu, nanti sakit. Itu suudzon bukan? Malah suudzon dengan rahmat Allah yang turun. Dianggapnya hujan itu membuat jadi sakit. Ya ikhwah barakallahu fikum. Bagaimana negurnya anak? Ya, bukan dengan seperti itu tentunya. Hujan turun dibimbing baca doa nak. Kalau mau hujan-hujanan, dibimbing caranya bagaimana. Tempatnya di mana dikasih tahu. Ya, terus jangan lama-lama. Kadang anak itu karena hujan-hujanan lama, kemudian sudah nggak hujan masih pakai baju basah, masih main sama teman-temannya sampai kering lagi terus begitu. Bisa jadi sebab itu. Kita orang tua tidak perhatian, ben hujan-hujanan boleh sakarpe gitu ya. Dari zuhur sampai maghrib dibiarin. Umpamanya ini kan orang tua juga nggak perhatian. Boleh, karena ini rahmat Allah, barokah hujan turun. Berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya ikhwah barakallahu fikum. Jadi anak mulai ditanamkan seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha menanamkan dari kecil anak ditalkin la ilaha illallah. Tanamkan kalimat ini karena ini seutama-utama kalimat dan antum hasilnya kayak apa Nabiullah Ibrahim menanamkan kepada putra-putranya pendidikan yang terus menjadi apa? Melekat. Sampai-sampai akan meninggal dunia wafat. Dikumpulkan anak-anaknya seperti Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan saat datang kematian kepada Yakub? Artinya seandainya kalian perhatikan saat Nabi Yakub menjelang ajalnya, idh qala li bani, ketika itu Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya. Antum ingat kisah Nabi Yakub? Terakhir kumpul di mana? Kumpul di Mesir dengan Nabi Yusuf. Toh, beliau datang ke Mesir dan datang semua keluarganya di situ dan oleh Nabi Yusuf disuruh tinggal di sana itu. Nah, ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, dikumpul anak-anaknya, apa kata beliau? Pesan kepada anak-anaknya. Dikatakan kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Dites sejauh mana keimanannya anak-anaknya. Ternyata apa yang ditanamkan oleh beliau kepada anaknya tertanam. Mereka jawab, nah, apa kata mereka? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami wahai ayah tetap akan beribadah kepada sesembahanmu itu Allah. Dan yang disembah oleh bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini ucapan dari anak-anak Nabi Yakub. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang kadang kita menanamkan kepada anak itu campur baur, campur aduk. Bukan menanamkan takutnya kepada Allah, tapi kadang nanam takut kepada hantu. Ya, anak kita yang kita ajari tauhid saja kadang-kadang main sama temannya ini terjadi. Kemudian kok berubah ke kamar mandi sendiri nggak berani. Kenapa? Katanya ada apa sih? Ini pengaruh omongan teman yang suka cerita horor. Apalagi kalau orang tuanya punya keyakinan syirik. Lebih mengerikan lagi tentunya. Tapi barakallahu fikum. Jadi kepada ayah, tolong anak-anak kita dari kecil, biarkan dia meneguk ya, air keimanan yang kita ajarkan kepadanya sehingga tumbuh iman di hatinya. Minimal sering kepada anak kita untuk kita bertanya, diajak dialog. Ya, Allah menciptakanmu nak. Allah memberi rizki padamu dan Allah melihatmu. Maka ingat, jangan engkau menyekutukan Allah. Sering-sering diingatkan.
Sehingga ketika anak akan berbuat maksiat, diingatkan. Allah kan lihat. Walaupun umi abi nggak lihat nak, tapi Allah lihat. Ini menanamkan anak. Sehingga tertanam pada jiwa anak ketika akan berbuat sesuatu yang salah, yang menyimpang. Teringat bukan karena abi umi nggak lihat, tapi karena Allah melihat. Itu penting. Dari barakallahu fikum ikhwah, singkat-singkat. Kemudian yang berikutnya, langkah yang keempatnya, ya fila barakallahu fikum, adalah muhawalatu ma'rifatu asdiqaihim. Karena anak sudah mulai bergaul dengan teman, maka jangan lupa mulai ajarkan kepada anak cara berteman, cara memilih teman. Jangan sembarang. Anak-anak kita untuk mencari teman. Karena teman itu pengaruh besar kepada keimanannya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Perhatikan siapa dia berteman dengan siapa. Ya, perhatikan temannya. Dengan siapa dia berteman, perhatikan. Nah, kita orang tua karena anak kita nggak tahu cara memilih teman, cara berteman, kita ajar. Main ke tempat yang baik, cari teman yang baik, diajari. Setiap anak kita mau bermain, tanya. Mau main di mana? Pulang main dengan siapa? Main apa? Itu diperhatikan ya ikhwan. Dengan seperti itu anak kita akan terbiasa untuk bisa memilih teman yang baik. Apalagi teman kita sudah ditanamkan padanya keimanan. Sehingga beda tentunya. Anak yang sudah tertanam pada jiwanya keimanan dengan yang belum tertanam, malah justru seringkalinya ya ikhwah, anak kita ini kepengaruh teman-teman yang tidak pernah ngerti ilmu. Siapa yang ngajari anak itu takut setan? Teman-temannya. Takut hantu, siapa yang ngajari? Temannya. Kata ada pocong. Anak kita nggak pernah di rumah ditakut-takuti pocong sama orang tuanya, tapi anak kita takut pocong. Pocong itu apa nak? Kita tanya. Ya nggak tahu. Wah nggak tahu kok takut. Itu pengaruh teman ya ikhwah. Dan itu kita rasakan. Ya, walau alam antum merasakan apa tidak. Seperti pengaruh teman. Sehingga kita memilihkan teman yang cocok untuk dia bergaul, berteman dengannya. Bukan kita menentukan harus dengan fulan, tapi kita perhatikan bagaimana teman-teman dia. Yang kelima, ikhwah barakallahu fikum, min khutuwati tansyi'ati waladus salih. Ketika anak kita atau kita ingin mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang saleh, fila barakallahu fikum, yaitu apa? Taklifi bil mas'uliyat. Mulai kita ajari kepada anak peranan-peranan yang harus dia perankan di rumah, ya. Liyata'adal amal, supaya dia apa? Tahu kerjaan, minimal di rumah lah. Anak kan sudah mulai gede, 3 tahun mamanya. Mulai diajarin, nah ini kalau sudah makan taruh sana piringnya. Ya, kalau bisa gelasnya. Kemudian sapu yang jatuh diambilin. Itu melatih apa? Tanggung jawab pada anak, melatih kerjaan, tanggung jawab dan pekerjaan, tahu apa yang dikerjakan. Walaupun makan mungkin pada jatuh, tidak apa-apa, selesai, nah ambilin, dibimbing. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Ingat, untuk menjadikan anak itu tumbuh baik dan terus dalam keadaan baik, perlu perhatian, perlu pupuk dan sebagainya. Kayak antum lu coba, untuk tanaman saja biar bagus, ya, di tiap hari hampir dilihat. Petani yang baik kan begitu. Tanamannya bendino diendangi, dilihat. Kalau ada bibit ada bintik-bintik atau bibit-bibit penyakitnya disemprot, diobat. Kalau ada rumputnya dicabut, kerang supaya tidak tertutup rumput tanamannya. Kan begitu, kurang dipupuk supaya subur tanamannya. Begitu coba perhatian kita, doanya dapat, bimbingannya dapat, kedekatan hati juga dapat, ya. Bersama anak kita juga tidak lupa menjadi teman dekat. Gitu loh. Karena sebaik-baik teman dekat anakmu ya kita sendiri sebenarnya. Bisa nggak kita main sama teman, menjadi teman bagi anak kita? Lihat Rasulullah SAW bisa menjadi teman, bisa main sama cucunya. Beliau Rasulullah SAW, dan juga beliau yang sibuknya kayak apa sibuk Rasulullah SAW. Kira-kira jabatan beliau dengan jabatan kita mana lebih tinggi, lebih sibuk? Beliau ya ikhwah,
masih menyempatkan bermain dengan anak-anak Bani Abbas. Untuk apa? Lomba mana. Kadang beliau ajak mereka, ayo kejar aku. Nanti yang dapat kasih hadiah. Beliau lari dikejarnya. Sehingga namanya anak-anak main lari-lari begitu, kejar-kejar. Begitu dapat ada yang loncat dari depan, dari samping, dari belakang, tubruk-tubrukan gitu loh. Kedekatan beliau. Apa maunya? Sekali lagi, orang kalau sudah dekat, nurut. Betul? Itu. Kenapa? Rasa cinta. Ini penting sekali. Barakallahu fikum. Nah, ketika sudah cinta, sudah dekat, diajari yang masuk, dibimbing untuk kerja-kerja ringan, mulai ya bisa masuk. Sehingga yang laki-laki mulai. Tugasnya laki-laki di rumah apa? Yang perempuan tugasnya apa? Sudah mulai. Laki-laki tumbuh kelaki-lakiannya, wanita tumbuh kewanitaannya. Artinya menjiwai kayak kerjaan ibunya. Laki-laki ya sudah mau tahu lah kayak apa kerjaan yang bisa dibantunya di rumah, bukan di tempat lain. Ini penting ya barakallahu fikum bagi kita dalam menumbuhkan anak-anak kita. Bagaimana dia di rumah dia tahu, ketika di luar rumah juga dia tahu. Ini perlu dibimbing. Bergaul dengan teman tahu, bergaul dengan keluarga dia tahu. Ini perlu bimbingan. Untuk mempersiapkan agar anak kita nanti di masa depannya dia bersikap ilmiah dan bersikap apa? Ya, bersikap hikmah kepada teman, masyarakat, keluarga, kan terbimbing dan inilah adab yang ditanamkan pada anak kita. Al-khutbatus sadisah, langkah yang keenam, yaitu istasyara. Man yarahu minna munasaban lil istisyarah. Yang keenamnya kita apa? Istisyarah. Kita mengajak anak untuk diskusi atau kita minta apa? Anak untuk apa? Diajak konsultasi, diajak diskusi, komunikasi pada anak-anak kita. Contoh ya, Nabi Ibrahim ketika dapat perintah dari Allah, perintah yang luar biasa dan tidak biasa terjadi. Perintah menyembelih anak. Ini kan perintah yang di luar, ya kayak di luar wajar manusia lah. Masa orang tua menyembelih anaknya? Tapi beliau karena ini perintah Allah. Dan beliau tidak langsung pegang Ismail sembelih. Enggak. Apa kata Allah? Dalam Al-Quran dikisahkan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkan untukku anak yang soleh. Dan Allah beri anak soleh Ismail. Kemudian falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Nabiullah Ismail sudah bersamanya Ibrahim bersama ayahnya sudah sampai usia remaja. Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunai, inni ara fil manam." Ini kan sudah di atas hulam. Hulam itu masih kecil di bawah 10 tahun. Ini sudah matang, "Ya bunai, wahai anakku." Seperti seperti Luqman kepada anaknya. Kan begitu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kan begitu menggunakan kalimat ya bunay. Nah, ini sudah bahasanya ya ikhwan. Coba perhatikan bahasanya santun. Kata ayahnya, "Inni ara fil manami anni azbahu." Sungguh aku bermimpi. Yang dalam mimpiku aku diperintah menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba engkau pertimbangkan. Bagaimana pendapatmu? Anak yang cerdas tahu. Anak soleh ini tahu. Kalau ini bukan mimpi sembarang. Ini Allah yang nyuruh. Sehingga Nabi Ismail berucap. Ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas salihin. Wahai ayah. Lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. InsyaAllah kau dapatkan diriku menjadi anak yang sabar. Jadi anak yang saleh. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Ini penting kadang kita dengan anak kurang komunikasi, kurang berinteraksi dan tidak pernah diskusi sama anak. Anak terima doktrin aja, perintah. Padahal anak sudah mulai bisa diajak untuk berpikir. Kapan mumayyiz? Sudah mulai mumayyiz. Nah, anak sudah mulai mumayyiz. Hal-hal yang seperti sudah kita mulai ini. Yang lebih besar lagi. Perintah sholat. Sudah ditekankan kepada anak.
Karena dari kecil sudah diajari bahwa 5 waktu sholat itu wajib. Bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana wajibnya, sunnahnya. Ketika sudah usianya, anak kita sudah ditekan. Murru abna'akum bis sholat. Wahum sab'a sinin. Perintah anakmu sholat setelah 7 tahun. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini langkah menumbuhkan anak yang soleh supaya apa? Kita ajak anak untuk berdiskusi, bermusyawarah dalam urusan-urusan yang memang membangun sifatnya. Sehingga anak kita sudah mulai bisa terdidik. Yang ketujuh, min khutwati tansyiatul waladis salih, termasuk langkah menumbuhkan anak soleh itu, la taj'alhum mutrafan. Jangan kita ajari anak hidup apa? Mewah. Selalu dididik dengan kemewahan dan hidup gaya mewah. Karena kita nggak tahu, mungkin kita bisa dengan kemewahan sekarang karena kita banyak harta, ada kemampuan, mungkin warisan, mungkin dapat apalah, sukses bisnisnya, perusahaannya maju. Tapi kita menjagani, bahwa nanti satu waktu anak kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, anak kita tidak putus asa. Sehingga anak pun walaupun kita bisa, kita untuk hidup mewah, memberikan segalanya kepada anak kita, kemewahan bisa. Tapi ingat, tidak harus seperti itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ekonomis itu yang diajarkan dalam Islam. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, kita tidak bakhil kepada keluarga dan tidak apa? Tidak terlalu roya. Semuanya sampai-sampai akhirnya apa? Israf, berlebihan. Saya akhirnya tabdzir, mubadzir. Jangan sampai. Karena ini perlu mendidik anak untuk hidup sederhana. Kesederhanaan itu ya ikhwah akan menjadikan orang itu qanaah. Dan kita bisa melatih anak kita supaya dia bisa berderma. Tidak dilatih bakhil. Kadang-kadang orang tua kan melatih anak bakhil. Semuanya yang dimiliki seakan miliknya dan gak boleh dibagi dengan yang lain. Ini keliru. Justru dengan hidup yang sederhana itulah anak bisa apa? Merasa perlu berbagi. Perlu peduli dengan yang lain. Tapi kalau dia mau yang mewah, saya mau beli ini, saya mau ini, saya mau maunya terus. Makan aja nggak pernah satu menu misalnya harus warung ini, besok restoran, ganti. Jadi apa? Kulineran, tok keliling semuanya. Hadirin, iya saat ketika uang banyak bisa. Jangan sampai anak kita tidak sama dengan kita nantinya, sehingga mereka jadi anak yang putus asa. Kasihan. Baik, barakallahu fikum. Langkah yang ke-8. Saya ulangi yang ke-7 tadi. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Dan kalian jangan jadikan tanganmu itu ngepal, belenggu, medit, bakhil istilahnya. Dan jangan pula kamu terlalu lota paham ya? Terlalu royal. Wah, semuanya los saja sampai berlebihan. Jangan seperti itu kata Allah Ta'ala. Dari barakallahu fikum, baru kita masuk yang ke-8-nya. Inda qusulil khata minhu yumkin taujihi bila ghadab. Kalau terjadi pada anak kita tindak salah, keliru, dari anak kita melakukan keliruan, dan kita mungkin untuk memberi nasihat saat itu, maka berilah nasihat bila ghadabin, tanpa harus marah. Bisa enggak? Nasihat tapi tanpa harus marah. Nah ini yang susahnya kita. Kadang-kadang kita lihat anak salah, itu yang terpancing marahnya dulu. Satu contoh terkadang ya, anak kita salah semuanya. Disuruh ngembaliin piring atau gelas, jatuh pecah. Malah dimarah, bukan diajari. Betul? Kadang-kadang dimarah, kenapa dibanting? Ya ikhwah, bisa jadi merucut. Kalau kita ajarikan, nah ini bawa ke belakang, nanti sampai di belakang, taruhnya begini. Jangan langsung dilepas. Nah, anak kita suruh buang air di gelas, bukan air ini dibuang sama gelasnya. Plung, pecah. Loh kok pecah?
Kan sudah dibuang. Yang dibuang airnya. Caranya tuang. Bukan dilempar sama gelasnya. Kan anak kita nggak tahu. Terus itulah hadirin. Bisa nggak kita nasihati tanpa marah. Itu yang berat. Anak baik itu dengan perilaku baik dari kita. Anak pintar marah karena sering dimarah juga. Sehingga tahu kalau marah begitu Abi ya. Kalau marah begini Umi ya. Jadi mereka malah tahu caranya marah, tahu caranya ngamuk. Ya. Itu jangan sampai. Terus tambah satu lagi. Ya barakallahu fikum. Kalau kita nasihatin hendaknya dengan sabar, dengan santun. Kayak Rasulullah SAW coba. Beliau itu ketika menasihatikan selalu dengan kelembutan sampai istrinya. Ketika datang madunya mengantarkan makanan. Ada Aisyah di situ radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW. Cemburu. Ditampel, piringnya jatuh pecah. Kata Nabi, mangkok ganti mangkok, masakan ganti masakan. Kan dibimbing, bukan dimarah. Coba kalau dimarah istri yang ini, otomatis kan jadi sudut. Berarti kamu lebih cinta dia. Saya dimarah, dia malah dibela. Kayak gitu gitu. Begitu ketika anak kita terjadi tengkar. Bukan kita marah dua-duanya dan bukan marah salah satunya, tapi didudukan keduanya. Ayo, kakak adik marah, ya. Adiknya mesti bisanya nangis, dipukul kakaknya. Tinggal coba, kenapa adik dipukul? Nah, karena adik begini-begini. Lah kamu, kenapa? Benar, ternyata adiknya ngerusak mainan kakaknya, sehingga kakaknya pukul, adiknya cuma bisa nangis. Nah kalau bapaknya langsung bela adiknya, kamu udah gede, adikmu dipukul, pak, bapaknya mukul kakaknya. Kira-kira sakit hati nggak kakaknya? Jengkel bapak ini, abi ini, selalu adik dibela-bela. Salah pun dibela. Ini membuat pendidikan yang tidak baik. Ingat, sabari dulu, dudukan dulu. Yang salah tetap salahkan. Kalau ada yang rusak, ya harus kembalikan punya kakaknya. Nggak punya uang, kumpul uang jajanmu. Belikan yang sama. Yang rusak kamu perbaiki. Supaya dia bertanggung jawab. Latihan tanggung jawab. Ya, mungkin diantaranya seperti itu. Yang ke-8, yang ke-9 kita at-taghaful. Kita mbok ya isa apa? Bisa melupakan kesalahan kalau anak kita sudah memperbaikinya. Jangan diungkit-ungkit. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kamu maafkan. Tapi tetap perintahkan yang baik. Bukan dimaklumi tapi nggak diajari yang baik. Perbuatan yang jahil tinggal. Anak kita jauhkan dari tindak kebodohan. Yang salah dibenarkan, diluruskan seperti itu. Dan dimaklumi. Na'afillah barakallahu fikum. Masih banyak langkah-langkah yang berikutnya. Ini kita berusaha menukil bagaimana Allah Ta'ala membimbing kita, memberi contoh para anbiya dalam mendidik anaknya. Coba lihat Nabi Yakub ketika mensikapi kakaknya Nabi Yusuf. Yang jelas-jelas dusta datang dengan baju berlumur darah. Dibilang, ya Abi, ini baju Yusuf berlumur darah. Dia dimakan serigala. Bapaknya paham masa darah serigala sama darah Nabi Yusuf bisa disamakan. Kan orang tuh paham. Ciumnya darahnya sudah beda baunya. Tapi apa langsung marah-marah? Hadirin barakallahu fikum. Nabi Yakub lapang dada, tapi bukan berarti tidak marah, tetap, tapi berusaha mengadu kepada Allah. Mungkin ini dulu ikhwah, karena kita akan pindah ke Sendang Mulyo. Insyaallah seperti yang disampaikan, sampai sini dulu. Semoga langkah-langkah yang kami sampaikan simpel ini bisa kita ambil hikmah dan bermanfaat buat kita semuanya. Karena kita butuh selalu bimbingan-bimbingan dari asatidzah kita yang lain juga, para ulama kita, untuk bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang dengan era zaman globalisasi dan modernisasi ini banyak problem kita hadapi. Untuk mendidik mereka itu berat luar biasa. Semoga ini menjadi salah satu upaya membenahi keluarga kita. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.